Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Ustazah Irma. Hari ini kita masih di tema 8, cuma kita berpindah ke subtema 2, aku anak mandiri. Pada kesempatan hari ini, Ustazah hanya menjelaskan 2 muatan pembelajaran, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan muatan pembelajaran matematika. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, KD yang Ananda akan capai yaitu KD 3.9 mengidentifikasi atribut yang digunakan anggota pramuka. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar atribut-atribut yang digunakan oleh anggota pramuka. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri, berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain, seperti menyiapkan peralatan sendiri dan memakai seragam pramuka sendiri. Ada tidak yang sudah tahu apa itu anak mandiri? Oke, Ustaz jelaskan. Anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain. Kira-kira Ananda semua di rumah sudah jadi anak mandiri tidak? Melakukan suatu kegiatan tanpa bantuan ayah, ibu, atau kakaknya. Sudah jadi anak mandiri tidak? Oke, kita lanjut ya. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, yaitu baju seragam lengkap celana atau rok, tutup kepala, setangka leher atau biasa Ananda sebut dengan kacu. Selanjutnya ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Perhatikan gambar berikut dan temukan persamaan dan perbedaan. Oke, perhatikan. Nah, lihat di sini Ustazah mau mengingatkan untuk Ahwat dan Iwannya yang kira-kira masih ingat tidak? Gambar Ahwat ini siapa namanya? Masih ingat kan? Ini adalah Siti. Dan yang Ikhwan berkacamata ini siapa namanya? Beni atau Udin? Oke, ini adalah Udin. Siti dan Udin memakai seragam pramuka beserta atribut pramuka siaga. Di sini kita mau temukan persamaan dan perbedaan. Persamaan pertama yang kita temukan bahwa Siti dan Udin memakai seragam pramuka yang memiliki warna sama, yaitu berwarna coklat. Kita cari lagi atribut pramukanya yang mana-mana saja yang sama. Oke, yang pertama, tanda tutup kepala. Perhatikan panahnya ya. Di mana letak-letaknya. Yang kedua, tanda pelantikan. Perbedaannya di sini hanya pada bidangnya. Bidang untuk putri berbentuk lingkaran, sedangkan untuk Ikhwan berbentuk jajar genjang. Selanjutnya, tanda barung. Tanda kecakapan khusus umum, tanda kecakapan khusus, tanda pandu dunia. Kayak tadi, ini pandu dunia untuk Ahwat bidangnya adalah bidang lingkaran, sedangkan untuk Ikhwan bidangnya adalah bidang persegi. Selanjutnya, papan nama, pita nomor, tanda jabatan. Oke, itu adalah persamaan dari atribut yang digunakan oleh Siti dan Udin. Selanjutnya kita mau mencari perbedaan atribut-atributnya. Oke, yang pertama ada tanda lokasi atau pita daerah. Di sini yang digunakan Siti dan Udin itu berbeda karena Siti dan Udin berasal dari daerah yang berbeda. Siti berasal dari DKI Jakarta dan Udin berasal dari Kota Bandung. Makanya mereka menggunakan tanda lokasi daerah masing-masing. Oke, lanjut.
lencana wilayah. Sama juga tadi. Pokoknya menggunakan lencana wilayah masing-masing. Untuk Siti menggunakan lencana wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Udin menggunakan lencana wilayah daerah Jawa Barat. Selanjutnya, atribut yang digunakan Udin dan Siti. Kita lihat. Ada yang namanya tanda kecakapan khusus. Ini adalah tanda pelantikan. Yang ini adalah tanda barung. Ini adalah tanda lambang pandu dunia. Yang ini adalah tanda jabatan. Dan yang nomor 01 garis 143 ini adalah nomor gugus depan. Dan Siti Udin adalah papan nama. Tanda kecakapan umum atau disingkat dengan TKU. Tanda kecakapan umum pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur yang disebut mancung, yaitu bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Hal ini diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pangkat seseorang. Selain itu, tanda umum pramuka lainnya yaitu tanda tutup kepala, pelantikan, setangan leher, tanda harian, dan tanda pramuka sedunia. Selanjutnya, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus atau biasa disingkat dengan TKK dalam kepramukaan adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka atau peserta didik sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas skill atau kemampuan seorang anggota pramuka dalam suatu bidang tertentu. Perhatikan, ini tanda kecakapan khusus atau TKK. Ada P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, gerak jalan. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Bentuk tingkatan tanda kecakapan khusus. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda-beda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya 1 tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk berbeda. Tingkat purna berbentuk lingkaran. Tingkat madya berbentuk persegi. Tingkat utama berbentuk segi 5. Perhatikan, sini ada contohnya. Gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang. Tadi sudah diketahui bahwa pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk berbeda. Lihat, yang pertama itu bidangnya berbentuk segitiga, berbentuk lingkaran, yang kedua berbentuk persegi, dan yang ketiga berbentuk segi 5. Selanjutnya untuk pramuka siaga berbentuk segi 3. Selanjutnya, pada muatan pembelajaran matematika KD 3.2 sifat-sifat bangun datar. Jadi kali ini kita belajar sifat-sifat bangun datar. Perhatikan gambar berikut.
Pada gambar ini bangun datar apa? Ayo, ini adalah bangun datar persegi panjang. Yang ini, lambang ini adalah bangun datar persegi. Yang ini adalah bangun datar segitiga sama kaki. Kita lihat, masih ingat tidak yang mana sisi dan yang mana titik sudut? Perhatikan, ini adalah bangun datar persegi panjang ABCD. Kita lihat, masih ingat yang mana sisinya? Oke, Ustazah ingatkan ya. Yang pertama ada sisi AB, yang kedua ada sisi BC, yang ketiga ada sisi CD, dan yang keempat ada sisi DA. Selanjutnya titik sudut. Oke, kali ini Ustazah mau menjelaskan untuk penamaan sudut, karena kemarin Ustazah belum menjelaskan tentang penamaan sudut. Yang pertama, penamaan sudutnya yaitu sudut ABC, di mana titik sudutnya yaitu titik sudut B. Jadi di tengah-tengah antara A, B, C. B-nya itu yang merupakan titik sudut. Selanjutnya, sudut B, CD. Kita lihat mana titik sudutnya? Oke, titik sudutnya adalah C. Selanjutnya, sudut CDA. CDA. Mana titik sudutnya? Titik sudutnya adalah titik sudut D. Dan D, sudut DAB, titik sudutnya berada pada A, titik sudut A. Oke, paham? Untuk materi ini, materi bahasa Indonesia yang matematika. Oke, Ustazah, sekian untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di subtema 2 pada muatan pembelajaran SBDP dengan PPKN. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.